Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tugas UAS manajemen data. Yang pertama yaitu kita install package, yaitu package ggplot 2, tidyr, dplyr, hmisc, tidyverse, dan vim. Setelah itu kita memanggil datanya. Datanya di sini bernama data, dapat dilihat. Setelah itu kita mengubah nama dari setiap variabel dalam data menjadi huruf besar. Setelah itu kita mengubah INF menjadi NA, dapat dilihat. Oke, dan kita membagi data menjadi 6 karena kita menggunakan 6 metode. Selanjutnya kita akan menduga data hilang dari setiap variabel. Dapat dilihat data pertama mempunyai 14 data hilang, kedua dengan persentase 0,3%. Data komplitnya yaitu 4.797 dengan persentase 99,7%. Begitu sampai seterusnya. Dengan persentase data hilang dan data komplit keseluruhan, yaitu untuk data hilang 0,3% dan data komplit 99,7%. Baik, sekian penjelasan data dari saya. Setelah kita memanggil data, memperbaiki judul kolom data, mengetahui persentase data hilang, selanjutnya saya akan menjelaskan pendugaan data hilang dengan metode MIN. Saya akan meran sintaks pertama, di mana sintaks pertama ini data 1 dengan S1 itu merujuk pada subset dari kolom S1 di dalam objek data frame data 1, di mana nilai-nilai NA terdeteksi. Terus sintaks isNA itu digunakan untuk memilih hanya elemen-elemen yang memiliki nilai true. Terus yang main itu menghitung rata-rata dari kolom S1 dan NARM sama dengan true digunakan untuk mengabaikan nilai-nilai NA saat menghitung rata-rata. Berikut adalah hasil dari rata-rata pada data 1 untuk setiap S-nya. Selanjutnya menggunakan fungsi if untuk menentukan akreditasi, di mana data 1 dengan kolom akreditasi dengan kalau nilai A itu memiliki rentang 80 hingga 100, nilai B itu 70 hingga 80, dan nilai C yaitu 60 hingga 70. Berikut adalah hasil outputnya, terus melaporkan peringkat akreditasi berdasarkan jenis sekolah. Dan menghitung jumlah nilai akreditasi berdasarkan jenis sekolah. Dan selanjutnya kita akan menghasilkan diagram batang. Dari hasil diagram berikut dapat diketahui bahwa sekolah yang memiliki akreditasi A pada sekolah negeri sebanyak 1443 dan pada sekolah swasta sebanyak 1403. Kemudian sekolah yang memiliki akreditasi B pada sekolah negeri sebanyak 412 dan pada sekolah swasta sebanyak 1011, dan yang memiliki akreditasi C pada sekolah negeri sebesar 133 dan pada sekolah swasta 325, dan sekolah yang tidak memiliki akreditasi pada sekolah negeri yaitu sebesar 22, dan sekolah pada swasta yang tidak memiliki akreditasi sebesar 62. Selanjutnya yaitu pendugaan data hilang dengan menggunakan metode yang kedua, yaitu metode median. Di sini sintaks yang digunakan, kita menggunakan fungsi if untuk mengisi data hilang pada setiap kolom S1 sampai S8 pada data dengan menggunakan metode median. Sehingga
output yang dihasilkan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu untuk mengetahui rata-rata S pada data 2 dan outputnya seperti berikut. Selanjutnya yaitu menentukan akreditasi dengan menggunakan fungsi if, di mana jika nilainya itu lebih besar atau sama dengan 80 dan lebih kecil dari 100 atau sama dengan 100, maka dapat dikategorikan sebagai sekolah dengan akreditasi A. Jika nilainya lebih kecil atau sama dengan 70 dan lebih besar atau sama dengan 80, maka dapat dikategorikan sebagai sekolah yang berakreditasi B. Dan jika nilainya itu lebih besar atau sama dengan 60 dan lebih kecil atau sama dengan 70, maka sekolah itu dapat dikategorikan sebagai sekolah yang berakreditasi C. Nah, untuk selebihnya itu adalah sekolah yang tidak terakreditasi. Sehingga output yang dihasilkan adalah seperti berikut. Selanjutnya yaitu melaporkan peringkat akreditasi berdasarkan jenis sekolah, di mana pada sintaks ini diurutkan berdasarkan akreditasi dan jenis sekolahnya, sehingga output yang dihasilkan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu untuk menghitung jumlah nilai akreditasi berdasarkan jenis sekolah. Selanjutnya yaitu mengkonversi hasil ringkasan ke dalam data frame. Dan selanjutnya yaitu melakukan reshuffling data frame dengan TDR. Nah, fungsinya ini untuk mempermudah kita dalam menampilkan diagram batang. Selanjutnya yaitu sintaks yang akan digunakan untuk membuat diagram batang. Maka output yang dihasilkan adalah sebagai berikut, di mana distribusi nilai akreditasi berdasarkan jenis sekolah. Untuk sekolah yang berakreditasi A berwarna hijau, dan sekolah yang berakreditasi B itu berwarna biru, dan untuk sekolah yang berakreditasi C itu berwarna orange, dan selebihnya merupakan sekolah yang tidak terakreditasi dengan warna merah, di mana dapat kita lihat jenis sekolah negeri dan swasta ini dengan akreditasi A lebih dominan sekolah negeri. Untuk akreditasi B itu lebih banyak pada jenis sekolah swasta, dan untuk akreditasi C juga lebih banyak di sekolah swasta, dan untuk sekolah yang tidak memiliki akreditasi juga banyak terdapat pada sekolah swasta. Ya, baik, selanjutnya kita ingin melakukan imputasi atau pendugaan data hilang dengan metode rasio. Nah, di sini terdapat 8 variabel, di mana setiap variabel mewakili setiap data. Nah, selanjutnya kita ingin melakukan pendugaan dengan masing-masing variabel. Di sini penduga pertama yaitu variabel S1, di mana kita lihat R-nya dengan menjumlahkan variabel pertama dengan I dibagi dengan penjumlahan variabel terakhir dengan I. Lalu untuk mengetahui nilai S1I-nya dengan mengalihkan R dengan variabel terakhir. Hingga kita kembali ke rumusan utama, di mana NA-nya diganti dengan S1. Nah, untuk penduga variabel lainnya juga sama dengan membagikan dengan variabel terakhir atau S8. Nah, selanjutnya kita ingin menampilkan data hilang dari 8 variabel tersebut setelah dilakukan pendugaan. Nah, dapat kita lihat data hilang dari variabel tersebut. Nah, ini merupakan ingin memunculkan data atas dari data yang telah diperbarui. Nah, kita bisa lihat. Selanjutnya kita ingin menggunakan fungsi if untuk menentukan akreditasi dari data yang telah kita imputasi sebelumnya. Nah, dapat kita lihat akreditasi dari data tersebut. Lalu kita ingin melaporkan peringkat akreditasi berdasarkan jenis sekolah. Nah, dapat kita lihat peringkat akreditasi berdasarkan akreditasi A, B, C, dan TT dari sekolah negeri dan swasta. Lalu kita ingin melihat bagaimana hasil akhir dari data tersebut,
Yang pertama dengan menghitung jumlah nilai akreditasi berdasarkan jenis sekolah, lalu menversi hasil ringkasan ke dalam data frame, lalu melakukan reshuffling data frame dengan TDR, lalu kita membuat diagram batangnya untuk melihat bagaimana hasil akhirnya. Nah, yang dapat kita lihat bahwasanya perbedaan antara negeri dan swasta, negeri lebih unggul daripada akreditasi A, namun swasta lebih unggul daripada akreditasi B, C, dan TT. Oke, baik. Kali ini selanjutnya saya akan melakukan imputasi atau pendugaan data hilang dengan metode model regresi linear. Oke, yang pertama itu kita membuat modelnya. Untuk model pertama S1 menjadi Y dan yang lainnya menjadi X. Didapatkan hasil seperti berikut. Di sini A adalah data hilang dari S1. Setelah itu kita memprediksi model menggunakan data 1 dan data 4 itu sendiri dengan data 4 yang memiliki NA. Begitu seterusnya sampai data 8. Oke, dapat dilihat semua NA-nya yang sudah diimputasi. Ini data-datanya. Ini untuk rata-rata dari keseluruhan data yang telah diimputasi. Oke, baik. Setelah itu kita menggunakan fungsi if else untuk menentukan akreditasi dari setiap sekolah. Oke. Dapat dilihat setelah kita melakukan if else, NA sudah tidak ada. Setelah itu kita membuat plot. Dari plot di sini dapat kita lihat untuk akreditasi A, negeri lebih mendominasi dengan banyak, yaitu 1443, dan hingga tidak terakreditasi dapat dilihat lebih banyak swasta yang tidak sekolah swasta yang tidak terakreditasi dibanding negeri, yaitu sebanyak 63. Ini saya akan melakukan imputasi atau pendugaan data hilang menggunakan metode kelima, yaitu metode hotdeck. Setelah dilakukan pemanggilan data, kita harus memastikan bahwa library Vim telah terinstall di laptop. Kemudian kita menggunakan fungsi hotdeck di sini berasal dari library Vim tadi, maka menghasilkan sebagai berikut. Di sini saya hanya memanggil 5 data pertama dari setiap variabel S1 hingga S8. Selanjutnya kita menghitung nilai rata-rata dari setiap variabel, maka menghasilkan sebagai berikut. Selanjutnya kita menggunakan fungsi if untuk menentukan akreditasi, di mana jika lebih besar dan sama dengan 80 kurang dari 100 berakreditasi A, lebih dari sama dengan 70 dan kurang dari 80 akreditasi B, lebih dari sama dengan 60 dan kurang dari 70 akreditasi C, dan selebihnya adalah sekolah yang tidak berakreditasi, maka menghasilkan sebagai berikut. Selanjutnya kita melaporkan peringkat akreditasi berdasarkan jenis sekolah, di mana kita di sini menggunakan library DPLYR, kemudian diurutkan berdasarkan akreditasi dan jenis sekolah. Maka output yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Selanjutnya kita menghitung jumlah nilai akreditasi berdasarkan jenis sekolah, di mana hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya kita mengonversi hasil ringkasan ke dalam data frame, di mana di sini juga kita menambahkan kolom jenis sekolah. Selanjutnya kita melakukan reshaping data frame dengan library TDR untuk memudahkan kita membuat diagram batang. Kemudian di sini kita membuat diagram batang yaitu menggunakan library ggplot, di mana kita dapat melihat bahwa sumbu X yaitu jenis sekolah, sumbu Y adalah jumlah, dan yang berwarna adalah akreditasi, di mana hijau akreditasi A, biru akreditasi B, jingga akreditasi C, dan merah sekolah yang tidak berakreditasi. Dapat dilihat dari kedua jenis sekolah, sekolah yang berakreditasi A lebih mendominasi, di mana sekolah negeri memiliki sekolah yang berakreditasi A sebanyak 1443, dan pada sekolah swasta memiliki sekolah yang berakreditasi A sebanyak 1402. Baik, selanjutnya yaitu materi imputasi atau pendugaan data hilang dengan metode KNN, di mana data yang digunakan di sini yaitu data 6. Adapun sintaksnya yaitu KNN data 6. Nah,
Di sini dipanggil bagian awal data dari data 6, kemudian menampilkan data 6 dengan S1 di mana data tersebut itu merujuk pada kolom subset di dalam objek data frame data 6 dan begitu seterusnya hingga S8. Selanjutnya yaitu sintaks untuk menampilkan rata-rata dari data yang sudah diimputasi di atas, kemudian dipanggil data awal dari rata-rata data imputasi. Kemudian menggunakan fungsi if untuk menentukan akreditasi, kemudian dipanggil data awalnya. Selanjutnya yaitu melaporkan peringkat akreditasi berdasarkan jenis sekolah. Nah, selanjutnya yaitu pembuatan plot, di mana yang pertama itu kita hitung jumlah nilai akreditasi berdasarkan jenis sekolah. Selanjutnya yaitu mengonversi hasil ringkasan ke dalam data frame, kemudian melakukan reshaping data frame dengan fungsi TIDR, dan pembuatan diagram batang. Nah, di sini dapat dilihat dari peringkat akreditasinya, di mana akreditasi A untuk sekolah negeri itu terdapat 1443 dan untuk swasta itu sebanyak 1403. Kemudian akreditasi B untuk sekolah negeri itu ada 412, untuk swasta sebanyak 1009, dan akreditasi C untuk negeri itu sebanyak 133 dan untuk swasta sebanyak 326, dan untuk yang tidak terakreditasi untuk negeri itu sebanyak 22 dan untuk swasta itu sebanyak 63. Sekian materi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.